Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, seringkali dalam setiap khutbah Jumat khususnya dan juga kajian-kajian biasanya para khotib dan juga penceramah ini senantiasa menyampaikan wa may yudlil fala hadiyalah, yang hatinya dibelokkan oleh Allah maka tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, alhamdulillah keistiqomahan kita para jamaah Masjid At-Taqwa itu senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu hidayah, hudan atau petunjuk, sehingga apa yang kemudian diberikan oleh Allah nikmat itu dapat diimplementasikan atau dilaksanakan dengan wujud ibadah, dengan wujud taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1 bulan saya tidak, atau 2 pertemuan saya tidak mengisi karena ada serangan penyakit yang menyerang saya khususnya di kulit. Dan ketika bertemu dengan orang sebenarnya tidak ada masalah, tapi mengkhawatirkan. Dari situ saya merenung bahwa ternyata ketika Allah memberikan satu saja, padahal itu kecil sekali dan cepat sekali, kepada kita suatu musibah atau cobaan, kita tidak mampu menghalanginya, tidak mampu menghadangnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Teringat suatu cerita, ada seorang raja yang di akhir kehidupannya, seorang raja ini sakit. Dalam sakitnya beliau, seluruh menterinya ini dikumpulkan. Para menteri, hari ini saya ingin bertemu kalian semua sebelum saya tiada, atau sebelum kematianku, kata raja. Menteri pertama diminta oleh sang raja, hai menteri yang terbaik, tolong nanti setelah pertemuan ini, kamu pergi ke penjuru dunia ini untuk mencari dokter-dokter terbaik yang bisa kamu bawa ke sini untuk bisa menyembuhkan penyakitku, kata seorang raja.
Lantas kemudian sang menteri masih bingung, kenapa untuk bisa mendatangkan seorang dokter terbaik gitu. Padahal sudah di ujung kematiannya. Yang kedua, menteri yang kedua yang terbaik yang dimiliki, kemudian dipesan, wahai menteri, besok kalau aku ini meninggal, tolong uang yang aku miliki, harta yang aku miliki, baik itu emas, perak, koin-koin yang kemudian bisa dibuat perbelanjaan itu, tolong kamu taburkan mulai dari tempat tidurku hingga menuju di mana aku dimakamkan. Sejauh itu kamu kasih taburan semua itu, harta itu. Mau ada emas kamu tabur, ada perak kamu tabur, ada intan kamu taburkan. Bingung juga menteri yang kedua, untuk apa? Bukankah lebih baik engkau berikan ke anakmu atau berikan kepada kami gitu, dalam hatinya. Lantas yang ketiga, menteri yang ketiga ini, mohon maaf, pesannya tadi itu, untuk kemudian ditaburkan itu, disuruh seluruh warga yang di desa atau di negeri itu untuk membuat barisan, pagar barisan, sebelum menuju makamnya. Menteri yang ketiga diberikan pesan, wahai menteri yang ketiga, usahakan dan pastikan ketika aku nanti diusung ke tempat pemakaman terakhir, tanganku ini kamu keluarkan dari dari keranda gitu, dari keranda. Nah, ternyata memang pesan yang pertama tadi itu disampaikan, wahai menteri, ketika datangnya kematian kepadaku, dokter terbaik pun di dunia ini yang punya pengalaman sebaik apapun untuk menyembuhkan penyakit tidak akan mampu menyembuhkannya atau menghalanginya. Maka la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah ditetapkan atas kita, itu kita tidak bisa kemudian menghindarinya. Dari cerita itu terhadap penyakit yang saya dapati, jangankan kematian, penyakit saja yang kemudian saya sudah mengupayakan ke 3 dokter yang spesialis itu, ternyata juga tidak bisa kita hindari kalau memang itu sudah ditakdirkan atas kita untuk kita bertawakal kepada Allah atas apa yang diberikan nikmat itu berupa penyakit yang sedang dialami oleh kita. Jadi pesannya sang raja itu menginspirasi saya bahwa ternyata jangankan kematian, semua aktivitas yang dimiliki atau yang dilakukan oleh manusia ini sesungguhnya telah ditetapkan dalam lauhil mahfudnya dan tidak bisa kita kemudian mengelaknya. Meskipun dalam ayat lain dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takdir itu kemudian bisa kita rubah dengan kemampuan atau kemauan dari seorang hamba
dari suatu kaum sebagaimana kemampuan atau kemauan dari atau irodah daripada manusia itu sendiri. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, pesan yang kedua adalah bahwa ternyata jangankan penyakit atau jangankan kematian, ketika kita mendapatkan penyakit, harta itu kemudian tidak ada harganya. Yang biasanya kita mau makan dengan harga, misalnya anggap aja 100.000 misalnya, seolah-olah mikir. Tapi kalau penyakit datang, dokter mengatakan 2 juta mas. Loh, kita berikan tanpa berpikir. Apalagi ketika kematian datang, harta itu tidak lagi bisa kita tawar untuk kita ikut kepada kita. Kinten-kinten ada nopo mboten. Orang meninggal, hai harta yang aku miliki, ikutlah denganku. Atau wis jangan berpisah denganku. Sama dengan ketika uang yang kita miliki, ketika ada suatu cobaan kepada kita, maka tidak ada harganya sama sekali untuk bisa kita miliki. Bisa upaya itu yang kita gunakan. Maka pesannya yang kemudian diberikan Raja, taburkan seluruh hartaku mulai dari tempat tidurku hingga liang lahat, itu sebenarnya menunjukkan tidak ada lagi fungsi yang kemudian dimiliki daripada harta itu bagi seorang raja yang telah mengumpulkannya. Maka ada salah satu ayat yang menyatakan, kalaulah engkau akhirkan sedikit kematianku, laula akhortani ila ajalin qarib la saddaqonna. Kalaulah sedikit saja engkau akhirkan, mundurkan kematianku ya Allah, maka aku akan sedekahkan seluruh harta yang aku miliki. Dan yang ketiga, tangan yang dikeluarkan tadi. Dengan gagahnya ketika hidup kita ini, kita mengumpulkan, kita mencari, kita kemudian juga merasa bahwa itu adalah milik kita, bukan media sebagai ibadah kita. Ternyata ketika nyawa sudah tidak ada di tubuh ini, maka kekuatan dari tangan yang biasa digunakan untuk mencari nafkah itu tidak memiliki kemampuan atau daya membawa secuil pun, sedikit pun dari apa yang kemudian telah dikumpulkan. Dan Raja berpesan bahwa biar seluruh masyarakat yang saya pimpin itu mendapatkan pelajaran, ternyata tangan yang aku gunakan untuk mengumpulkan harta yang sudah ditebarkan itu tidak dapat mengambilnya atau membawanya saat kematian itu tiba. Jamaah Masjid At-Taqwa, pada hari ini saya kebetulan tadi ada aktivitas di Horizon, jadi tidak membawa kitab tafsir At-Tanwir. Jadi hari ini tematik saja, saya mengambil salah satu surah Al-Quran yang kemudian dalam surah An-Nahl ayat ke-99 itu dikatakan yang kaitannya dengan cerita tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya adalah sesungguhnya innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kaitannya dengan cerita tadi apa? Sesungguhnya kita ini punya hati. Inna fi jasadi mudghah.
di dalam diri kita ini, jasad ini ada yang namanya segumpal darah. Ida solahat solahakulu wa ida fasadat fasadakulu. Jika gumpalan itu kemudian benar, maka sesungguhnya seluruh aktivitas manusia itu akan benar. Wa ida fasadat fasadakulu, dan jika seluruh satu gumpalan itu atau hati itu rusak, maka rusak seluruhnya. Kalau kemudian tawakal itu tertanam di hati seorang manusia, maka insyaallah tidak ada kemudian kecenderungan memiliki atau rasa yang cinta sedemikian rupa terhadap yang sudah dikumpulkan. Jadi sifat zuhudnya, tidak cinta dunianya itu karena ada benteng yang disebut tawakal. Dan setan kemudian tidak akan bisa menguasai orang-orang yang memiliki ketawakalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh aktivitas yang ada di dunia ini. Karena kita seringkali mendengarkan, bahkan 17 kali kita membacanya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bentuk ketawakalan manusia yang sesungguhnya. Karena jika diartikan sak temen-temene inna, iyaka sak temen-temene hanya kepadamu, hanya itu berarti ya tidak ada yang lain, tidak ada yang kemudian di tempat bergantung dan tempat memohon pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang kemudian sudah memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah ini akan memberikan suatu nikmat, yang nikmat tersebut berupa ketundukan, ketaatan, keridhaan, dan juga aktivitas-aktivitas yang mendukung daripada kehambaannya kepada Allah yang seringkali kita sebut sebagai takwa. Dalam salah satu kitab yang disampaikan oleh Thariq Al-Hijratain disebutkan, mata rozaqal abdu in qiyadalil haqqi wa nabatan alaihi fal yashir faqad yasiru bi kulli khairin wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ketika seorang hamba, mata rozaqallahu, ketika seorang hamba itu diberikan karunia al-qiyadah, sikap tunduk kepada Allah, sikap taat kepada Allah, lil haqqi, ketundukan terhadap suatu kebenaran, ketundukan, ketaatan, keridhaan terhadap lil haqqi kepada suatu kebenaran, wasabatan alaihi falyasir, dengan dikokohkannya sekaligus bukan hanya diberikan nikmat itu, tapi juga keistiqomahan untuk menjalankan kebenaran itu, falyasiru, maka mereka itu bergembira atau hendaknya bergembira. Kenapa demikian? Faqad basyaru bikulli khairin,
karena sesungguhnya dia telah diberikan kabar gembira atas semua kebaikan. Wadzalika fadlullah yu'ti may yasha, dan itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada yang dikehendaki. Sesungguhnya ketawakalan kita itu menghasilkan sebuah ketaatan, ketundukan, keridhaan, dan dengan itu Allah menghendaki bagi mereka yang diberikan petunjuk atau diberikan atas kehendaknya. Tidak semuanya. Maka sesungguhnya yang hadir dalam jamaah subuh, dimanapun itu, di Masjid At-Taqwa, di masjid manapun itu, sesungguhnya kalau di hati mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka ini tidak akan memiliki keistiqomahan, pelanggengan untuk menjalankan ketaatan sebagaimana yang Allah minta, yang Allah perintahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan manusia dan seorang jin itu terkecuali hanya untuk beribadah. Sebelum tidur beliau atau mereka-mereka orang yang diberikan ketawakalan kepada Allah akan memberikan atau akan taat dan juga akan ridho atas tidurnya, atas istirahatnya, atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga istirahatnya itu menjadi ibadah. Kira-kira ada istirahat yang tidak ibadah? Ada. Istirahat yang kemudian digunakan dalam rangka untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau istirahatnya jenengan supaya kemudian bisa bangun lebih awal dan kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah, disitulah istirahat menjadi istirahat yang ibadah. Maka sebelum istirahat itu kan kita selalu berdoa. Bahkan dituntut oleh Rasulullah untuk kemudian membaca sampai Qul huwallahu ahad 3 kali. Terus kemudian kita diminta umroh dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diminta juga untuk mengampuni umat Islam. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Diminta juga berdoa untuk orang tua kita. Sebelum tidur kita sudah bisa melaksanakan berdoa untuk orang tua, berdoa untuk orang muslim, terus kemudian kita diminta umroh, kita juga diminta untuk menghatamkan Al-Quran dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, subhanallah. Termasuk juga kita mengirimkan sholawat kepada Rasulullah. Sehingga tidur kita menjadi tidur yang beribadah dan bangunnya untuk menjalankan ibadah selain itu menjadi waktu-waktu yang tidak sia-sia. Maka Al-Quran itu sampai kemudian menyinggung tentang waktu. Itu banyak sekali. Bahkan tadi dalam rakaat pertama kaitannya dengan wasyamsi wadduha. Yang rakaat kedua tentang wadduha. Dalam surah lain wal asri. Dalam surah lain wal laili idza saja. Dan masih banyak lain terkait dengan waktu, karena ketika waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita gunakan sebagai ibadah, fa insya Allah kita termasuk bagi orang-orang yang termasuk di dalam surah An-Nahl ayat ke-99 ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan atau mereka-mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan dengan ketawakalan itu mereka senantiasa taat, tunduk dan ridho untuk menjalankan tugas kehambaannya sebagaimana dalam surah Ad-Dariyat.
dalam kitab lain juga banyak sekali disinggung bahwa bagaimana ketika kita tidak memiliki ketawakalan itu, maka syaitan itu lebih mudah. Khususnya di era-era sekarang Bapak Ibu. Era-era sekarang ini banyak yang kemudian menjadi penyakitnya hati. Salah satunya adalah penyakit cepat. Pengen cepat kaya, pengen cepat cantik, pengen cepat selesai, cepat dapat kedudukan tinggi, dan seterusnya. Maka fenomena pinjol itu pinjaman online itu merebak kepada manusia, kepada Indonesia itu bahkan tertinggi di dunia. Bukan hanya orang-orang ngapunten yang tidak punya. Lalu ternyata DPR yang sudah dengan gaji tinggi juga terkena dampaknya. Nauzubillah. Itu adalah mereka-mereka yang tidak punya ketawakalan kepada Allah sehingga pengen cepat kaya, pinjam yang sebanyak-banyaknya. Nauzubillah, akhirnya terjerat pada yang namanya riba. Inilah sesungguhnya penyakit yang hari ini terjadi di masyarakat, maka ketawakalan ini adalah bagian daripada kekuatan hati yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat istiqomah dalam ketaatan, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit yang saya sampaikan, ini jam 4.41, belum jam 5, jadi belum ada yang tergesa-gesa. Sudah, insya Allah sudah 20 menitan saya menyampaikan kaitannya dengan surah An-Nahl tadi itu, dengan diawali dari cerita tentang raja. Semoga memberikan inspirasi kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sisa kehidupan kita ini, khususnya di tahun 2024 yang tinggal menghitung hari. Ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 11 nih. Oh, tanggal 12. Sudah tanggal 12, berarti sisa 18 hari lagi. Kurang lebih ya, 18 hari lagi. Semoga bisa kita tutup dengan kebaikan dan kita refleksikan bulan tahun 2024 apabila ternyata selama 2024 kita belum maksimal untuk bertaqarrub kepada Allah, maka kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah, kekuatan, sehingga kita nantinya jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang yang dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.